Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran produktif administrasi umum. Kita masuk ke bab 6 dengan judulnya Prosedur Pencatatan Surat Dokumen Masuk dan Keluar. Pada KD 3.6 ini menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar, dan KD 4.6 melakukan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Kegiatan administrasi suatu perusahaan pasti tidak lepas dari surat-surat serta dokumen yang mendukung dengan segala kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Jadi, setiap surat dan dokumen yang masuk ataupun yang keluar pasti memiliki catatannya masing-masing. Hal ini dilakukan kenapa? Karena setiap kantor memiliki pengarsipan yang rapi. Ya, jadi dokumen yang berkaitan tentu tidak akan dibuang begitu saja, tapi diarsipkan oleh kantor tersebut. Di mana arsip merupakan produk dari kegiatan penyimpanan. Kegiatan pengarsipan adalah upaya untuk merekam kegiatan administrasi yang berjalan di kantor. Kita masuk ke peta konsep. Di sini peta konsepnya prosedur pencatatan surat dokumen masuk dan keluar. Jadi ada beberapa subbagian yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian surat masuk dan keluar. Yang kedua pola kegiatan administrasi. Yang ketiga sistem penanganan surat masuk dan keluar. Yang keempat perlengkapan dalam penanganan surat. Yang kelima prosedur pencatatan surat masuk, sistem buku agenda. Dan yang terakhir adalah prosedur pembuatan surat keluar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian A, yaitu pengertian surat masuk dan keluar. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari organisasi. Ya, itu. Jadi, sebagian besar surat berbentuk lembaran kertas. Ada yang lembarannya tipis, sedang, ataupun tebal. Dalam surat itu terkandung berbagai macam informasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Misalnya, ada surat dinas dan surat niaga yang terbagi lagi menjadi beberapa jenis surat berdasarkan tujuan penulisannya. Ya, jadi semua dapat digolongkan sebagai dokumen penting. Ya, ada pula yang bersifat vital atau sangat penting dan tidak boleh hilang untuk seumur hidup. Misalnya apa? Dokumen yang vital itu misalnya ijazah, ya, akta, surat tanah, dan lain sebagainya. Jadi, supaya surat-surat tersebut tidak hilang, maka sangat diperlukan adanya tata cara yang baik dan sistematis yang mengatur tentang surat-surat tersebut. Sehingga baik isi maupun informasi suatu surat dapat diselamatkan dan mempunyai manfaat bagi semuanya, ya. Sedangkan surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat suatu organisasi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok, ya. Jadi di dalam setiap kantor itu ya akan tercipta surat. Mungkin satu hari ada satu surat, dua surat, puluhan surat, bahkan ratusan surat ya. Jadi setiap perusahaan itu berbeda-beda jumlah suratnya. Semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin banyak surat yang harus ditangani setiap hari. Ya. Kamu bisa bayangkan deh apabila suatu perusahaan setiap harinya menangani surat dalam jumlah ratusan. Ya, misalnya satu hari 500 surat. Berarti dalam satu minggu kurang lebih ada 2.500 surat yang ditangani. Dalam sebulan kurang lebih ada 10.000 surat. Wah, banyak sekali ya.
Makanya itu harus ditangani dengan baik, ya di situ. Oke, kalau surat keluar itu misalnya contohnya surat pemesanan, ya, surat pemanggilan kerja, penerimaan pekerjaan gitu yang sudah diterima, itu contoh daripada surat keluar dari satu usaha. Oke, lanjut. Yang B yaitu pola kegiatan administrasi. Pola kegiatan administrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pola sentralisasi, ya, artinya berpusat dalam satu pusat, dan pola desentralisasi. Ya. Jadi, pola sentralisasi merupakan penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat. Di dalam kantor, ada bagian tata usaha atau sekretariat yang bertugas menangani administrasi dari seluruh bagian yang ada di kantor tersebut. Ya, misalnya termasuk menangani surat keluar atau surat masuk, ya. Jadi bagian ini dibagi menjadi beberapa petugas, ya. Penanganannya menerapkan pola ini memerlukan bagian tata usaha seperti itu. Terus setiap petugas menangani satu bidang pekerjaan seperti juru terima surat, juru catat, dan juru arsip, ya. Misalnya pada lembaga pemerintahan atau BUMN. Terus yang kedua adalah pola desentralisasi. Pola desentralisasi ini, ya, dia mempunyai ciri kegiatan dilakukan di setiap bagian dari unit yang ada pada kantor. Artinya, ada unit tata usaha atau sekretariat di lingkungan kantor. Jadi semua kegiatan dilakukan oleh seorang sekretaris atau dibantu oleh beberapa orang administrasi kantor pada unit masing-masing. Jadi pola ini banyak dianut oleh perusahaan swasta, ya, karena apa? Karena lebih efisien dan cepat dalam penanganan administrasinya, gitu ya. Jadi seperti itu. Lanjut, di sini ada sistem buka agenda dan sistem kartu kendali. Misalnya di dalam penerimaan penanganan surat yang dilakukan kantor itu ada sistem agenda dan sistem kartu kendali. Biasanya sistem buku agenda itu sudah berlangsung lama ya. Menjadi sistem buku agenda dilakukan sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Jadi sistem itu digunakan untuk menggantikan sistem callback yang lebih dulu digunakan, ya, seperti itu. Jadi ada ada satu buku besar, ya, untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, ya. Yang selanjutnya ada sistem kartu kendali, ya. Sistem kartu kendali ini dia diciptakan oleh Arnas Arsip Nasional, ya. Sekarang dikenalnya oleh ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia sejak tahun 1971. Jadi antara Arnas dan LAN, Lembaga Administrasi Negara, ya. Tujuan sistem kartu kendali ini mengatasi kekurangan sistem buku agenda yang hanya memungkinkan pencatatan surat dilakukan oleh satu orang saja. Ya, jadi sistem buku agenda dipegang oleh satu orang tertentu nih, ya. Tidak mungkin menangani surat dengan jumlah yang sangat banyak dalam waktu cepat. Maka itu digunakanlah kartu kendali. Itu, ya. Seperti itu. Yang ketiga, ya, atau yang terakhir dalam pertemuan ini adalah perlengkapan dalam penanganan surat. Ya, jadi di dalam buku agenda surat masuk dan keluar, ya, jika menggunakan sistem buku agenda, ya, agenda ganda atau pasangan atau tunggal, ya, jadi itu masuk ke dalam perlengkapan dalam penanganan surat. Yang kedua adalah kartu kendali yang tadi, ya, sudah dijelaskan, ada lembar pengantar surat masuk dan lembar pengantar surat rahasia jika menggunakan sistem kartu kendali. Jadi dia untuk surat yang masuk dari luar, ya. Yang ketiga yaitu baki surat, ya. Baki surat yang berguna sebagai tempat dari berkas yang ada, ya. Terus lanjut lagi, secretary desk file yaitu kumpulan map dengan kode jenis
spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kelompok berkas yang ditangani. Misalnya di antaranya to be correct untuk diperbaiki, to be signed untuk ditantangani. Jadi ada beberapa kode-kode jenis klasifikasi pekerjaan untuk surat, ya. Alat tulis, bolpen, pensil, penggaris, pokoknya ATK semuanya. Terus lanjut lagi kertas dan amplop, ya, yang digunakan dalam kegiatan surat menyurat, ya, polos, HPS, ya, jenis amplop bervariasi, ya, dari standar, coklat, ukuran besar sampai dengan ukuran kecil dan amplop dokumen. Terus alat pembuka surat. Alat pembuka surat ini sangat penting karena untuk membuka surat yang tersegel rapi, ya. Jadi misalnya seperti gunting atau pisau cutter, ya. Ada juga mesin pembuka surat yang elektrik, ya. Terus stempel, ya. Umumnya digunakan di kantor, ya. Dalam misalnya dalam kegiatan surat menyurat, ya. Stempel agenda, stempel perusahaan, gitu ya. Terus setelah stempel adalah buku ekspedisi. Buku ekspedisi dan formulir tanda terima. Ini dia digunakan dalam penanganan surat pola sentralisasi, sistem buku agenda, dan pola gabungan sentralisasi dan desentralisasi. Jika penanganan surat menggunakan pola sentralisasi, sistem kartu kendali dapat difungsikan sebagai buku ekspedisi atau formulir tanda terima, ya. Jadi buku penerimaan surat yang berbentuk setengah folio dan biasa digunakan oleh instansi pemerintah, tuh ya, misalnya. Terus yang terakhir adalah lembar disposisi. Apa sih lembar disposisi? Yaitu lembar isian yang mencatat instruksi dari pimpinan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima, ya. Orang yang ditunjuk oleh pimpinan harus menindaklanjuti surat yang dimaksud dan menangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut. Jadi, lembar disposisi ini digunakan pada pola sentralisasi, ya, seperti itu. Ini contoh dalam stempel agenda, ya, ini misalnya tanggal diterimanya 5 Juni ya, 2018, nomor agenda, ini contoh daripada stempel agenda. Jadi sampai di sini dulu kegiatan kita. Barangkali nanti ada pertanyaan, kalian boleh bertanya dengan Ibu secara langsung pada saat pertemuan luring. Dan ini ada tugas, tolong diisi pada kategori latihan. Ya, kalian mengerjakan latihan ini, masukkan ke dalam aplikasi Gtek. Oke, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.